Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 163, Makam Raja Naga. Nyonya Yan selalu terpesona pada Luli. Pertama kali mereka bertemu, Nyonya Yan ingin mencari jiwa Luli tetapi dia gagal. Pada saat itu, dia tahu bahwa jiwa Luli berbeda dari orang kebanyakan atau dia memiliki harta karun langka. Kemudian, dia meminta kepala pelayan Bai untuk memeriksa identitas Luli, tetapi sebuah rahasia terungkap. Dia curiga bahwa Luli adalah putra Luren Huang. Sayang sekali, Luli tidak membangkitkan garis keturunan King Kong, yang membuatnya tidak yakin akan fakta itu. Kemudian, dia mengatur agar Ming Yu menyelamatkan Luli dari masalah sebagai pertunjukan. Ming Yu berlutut dan mengakui Luli sebagai tuan mudanya. Dia ingin melihat apakah Luli benar-benar putra Luren Huang melalui ini. Itu sudah dikatakan, hasilnya mengecewakan. Luli bukanlah putra Luren Huang, yang mengejutkan. Ming Yu memiliki jimat giok Luren Huang yang tidak menyala. Dia telah memeriksa jimat giok itu dengan kekuatan psikisnya dan yakin bahwa itu milik keluarga besar. Luren Huang pernah benar-benar menginjakkan kaki di Danau Pulau Seribu. Namun, dia tidak pernah bertemu langsung dengannya. Namun, memang benar bahwa Ming Yu berutang budi kepada Luren Huang. Karena Ming Yu memastikan bahwa Luli bukanlah putra Luren Huang, itu pasti benar. Semakin besar ekspektasi, semakin besar pula kekecewaan. Nyonya Yan sedang dalam suasana hati yang buruk sejak dia kembali. Kepala pelayan Bai meminta petunjuk tentang cara memperlakukan Luli. Dia bahkan menjadi marah. Itulah sebabnya dia menurunkan harga ketika Liu Yi pergi untuk menjual buah ulat darah. Itu juga menjelaskan perubahan mendadak dalam sikap kepala pelayan Bai. Sejak hari itu, Nyonya Yan kehilangan perhatiannya pada masalah Luli hingga malam ini ketika Luli muncul di kota penjara surga. Luli pergi ke rumah lelang lain karena dendam yang membuat Nyonya Yan penasaran. Apa yang terjadi kemudian mengejutkannya. Topeng hantu misterius, cincin interspasial, harta karun senilai 20 juta kristal Swan dan membuang kristal Swan seperti tanah dengan cara yang gila. Segala hal membuat Luli semakin misterius. Hal itu telah membangkitkan kembali rasa ingin tahu dan ketertarikan Nyonya Yan terhadap pemuda itu. Itulah yang menyebabkan pertemuan di Gunung Kaisar Bai malam ini. 20 juta kristal Swan bukanlah masalah besar. Meski begitu, Luli lahir di suku kecil dan dia diganggu sejak dia masih kecil. Dia sangat improvisasi sehingga dia harus menarik peti mati. Ketika keluarga Liu tiba di Danau Pulau Seribu, keluarga Liu dalam keadaan miskin. Keluarga Liu baru saja merebut Pulau Darah Jahat dengan banyak hal yang masih harus diselesaikan. Dari mana Luli mendapatkan kristal Swan untuk membeli cincin interspasial? Dari mana ia mendapatkan topeng hantu? Mengapa si bungkuk Tian tiba-tiba berhasil? Harta apa yang digunakan Luli sebagai jaminan untuk mendapatkan 20 juta kristal Swan? Dia. Apakah dia putra Luren Huang atau bukan? Nyonya Yan sangat ingin mengetahuinya. Ia ingin menjalin hubungan dengan pemuda ini dan menyelesaikan perselisihan antara dia dan Bai Siaswang. Oleh karena itu, ia bertanya apakah Luli akan mengalah. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Dia merasa jawaban itu lucu sekaligus menyebalkan. Pemuda itu sangat berani. Dia telah menggodanya berulang kali. Apakah dia punya firasat bahwa julukan Black Widow hanya digunakan untuk mengintimidasi orang? Dia menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Luli, aku punya 3 syarat. Jika kamu bisa menyetujuinya, kita bisa menghapus semua rasa dendam di antara kita sebelumnya. Kamu akan menjadi teman keluarga Bai mulai sekarang." Luli menggoyangkan piala dan berkata dengan santai, "Aku yang paling memperhatikanmu." Nyonya Yan mengusulkan, "Pertama, Anda menjual Ganoderma peri api dan akar Netherworld secara eksklusif kepada kami. Kami akan membelinya dengan harga satuan 20.000 kristal Swan." Luli membuat beberapa perhitungan. Harganya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya, kali ini dia membawa 40 tanaman yang nilainya setara dengan 800.000 kristal Swan.
Itu harga yang lumayan untuk kerja sama jangka panjang. Luli tidak langsung menjawab ya. Dia bertanya, apa yang kedua? Kedua, katakan padaku apa yang kau gunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan 20 juta kristal swan itu. Dari mana kau mendapatkannya? Nyonya Yan menatap cincin di tangan Luli dan tersenyum lembut. Tenang saja, aku hanya penasaran. Aku tidak tertarik mengambil harta karun itu darimu. Luli terdiam sejenak. Kemudian dia menjawab dengan jujur, aku diberi kesempatan beruntung secara tak terduga. Aku tidak bisa memberitahumu tentang itu, tetapi aku bisa memberitahumu benda apa itu. Itu adalah buah ular surga. Kesempatan beruntung? Nyonya Yan terus menatap mata Luli. Dia yakin bahwa Luli tidak berbohong. Jadi dia mengangguk. Sepertinya Luli baru saja mengalami suatu petualangan. Dengan kata lain, barang-barang itu tidak ditinggalkan oleh Lu Renhuang. Nyonya Yan sedikit kecewa. Ia memikirkannya dan melanjutkan, Luli, aku telah menyelidiki beberapa informasi tentangmu. Aku mendapati bahwa ayahmu adalah misteri. Ia mungkin memiliki beberapa koneksi yang kuat. Apakah kau ingin aku membantumu menyelidikinya? Saat berbicara, Nyonya Yan tidak pernah mengalihkan pandangan dari mata atau wajah Luli. Mata Luli berbinar. Ia berkata dengan serius, terima kasih, Nyonya. Terakhir kali, Ming Yu memanggilku Tuan Muda. Aku juga menduga ada sesuatu yang lebih dari identitasku. Bisakah aku benar-benar menjadi murid keluarga Lu di Dataran Tengah? Bagaimana dengan Nyonya, bisakah Anda mengirim seseorang ke Dataran Tengah untukku? Jika aku benar-benar murid keluarga Lu, akan ada banyak pahala di masa depan. Perkataan Luli penuh dengan kebenaran dan kebohongan, tetapi semangat di matanya tidak bisa berbohong. Dia benar-benar ingin Nyonya Yan mengirim seseorang ke Central Plains. Jika keluarga Lu bisa mengirim seseorang keluar, dia bisa menyelamatkan ayahnya. Kemudian dia bisa mengungkapkan identitasnya di siang bolong. Kamu berharap? Nyonya Yan memutar matanya. Pesonanya memang menggoda, tetapi dia jadi tidak ragu lagi. Jadi, Luli pasti bukan putra Lu Renhuang. Bertanya-tanya pada keluarga Lu di Central Plains? Dia tidak pernah mempertimbangkannya. Untuk mencapai Central Plains, seseorang harus menggunakan formasi teleportasi di salah satu dari 3 kota kerajaan atau menggunakan kereta perang kuno atau kapal berlapis besi. Nyonya Yan bukanlah orang penting sehingga dia bisa menggunakan formasi teleportasi besar dari 3 kota kerajaan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan kereta perang kuno atau kapal berlapis besi. Dataran Tengah sangat jauh. Perjalanan itu tidak akan damai. Dataran Tengah lebih besar beberapa kali lipat dari Gurun Utara. Akan sulit menemukan keluarga Lu bahkan jika anak buahnya bisa sampai ke Dataran Tengah. Paling banter, jika anak buahnya bisa menemukan keluarga Lu dengan mudah, apakah keluarga Lu akan membuka gerbang mereka? Nyonya Yan langsung mengesampingkan pertanyaan itu. Ia merenung sejenak dan menyebutkan syarat ketiganya. Luli, syarat ketiga. Dalam waktu sebulan, kau harus pergi ke makam Raja Naga bersama Suang Er. Jika kau menyetujui syarat pertama dan yang satu ini, aku dapat meyakinkanmu bahwa tidak akan ada seorang pun yang mempersulitmu lagi mulai sekarang. Tunggu. Luli merasa ada yang tidak beres. Ia melambaikan tangannya dan berkata, seorang pejuang lebih suka mati daripada dipermalukan. Sudah kubilang, aku bisa menyerah padamu, tetapi tidak boleh menyerah pada Bai Siasuang. Memintanya pergi ke makam Raja Naga bersama Bai Siasuang jelas-jelas dimaksudkan untuk membiarkan Bai Siasuang menyiksanya. Apa yang akan dilakukannya terhadap Bai Siasuang dengan kekuatannya yang menyedihkan? Menjadi pelayannya? Sahabat karibnya? Atau kesetnya? Ada apa dengan amarahmu? Nyonya Yan menatap Luli dan berkata, aku ingin kamu pergi bersama Suang Er untuk melindunginya, agar tidak menjadi kesetnya. Apakah kamu bercanda? Luli memutar matanya. Dia adalah seorang prajurit di tahap akhir alam laut roh. Dia melindungi seorang prajurit di tahap tengah alam laut roh yang memiliki garis keturunan 7 tingkat. Apakah Nyonya Yan mabuk?
Terlebih lagi, ada begitu banyak prajurit yang kuat di keluarga Bai. Mereka memiliki orang-orang hebat di alam roda takdir dan bahkan alam abadi. Mengapa beberapa prajurit yang tidak penting seperti dia diminta menjadi pengawal? Saya tidak bercanda. Nyonya Yan berkata dengan serius, makam Raja Naga berbeda. Prajurit yang berusia lebih dari 20 tahun tidak bisa masuk. Suang Er berada di alam yang cukup bagus dan garis keturunannya juga tingkat tinggi. Namun, pengalamannya dalam pertempuran hampir tidak ada. Tentu saja, kali ini keluarga akan mengirim sekelompok murid yang berusia lebih muda dari 20 tahun. Aku ingin kau pergi untuk berjaga-jaga. Aku sendiri yang akan menyelesaikan perselisihanmu dengan Suang Er. Aku berjanji kali ini, Suang Er tidak akan menyusahkanmu. Kau hanya perlu pergi bersamanya dan melindungi keselamatannya. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kali ini, murid-murid muda elit dari semua keluarga tingkat kelima di Gurun Utara akan berpartisipasi dalam kompetisi ini di makam Raja Naga. Selain itu, semua harta yang kalian dapatkan di sana akan menjadi milik kalian. Makam Raja Naga? Luli merasa nama itu tidak asing. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, kereta perang kuno emas yang ganas di pelelangan itu, sepertinya adalah yang diberikan Raja Naga kepada putrinya. Makam Raja Naga adalah milik Raja Naga itu? Ya. Nyonya Yan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, esensi darah asal yang kamu beli dengan 20 juta juga berasal dari sana. Begitu pula dengan barang terakhir, artefak Suan kelas surga. Semuanya adalah harta karun dari makam Raja Naga. Bab 164, Mati kalau tak bisa lulus. Dalam sejarah terkini, tidak ada satupun pendekar dari alam berdaulat manusia yang muncul di Gurun Utara. Bukan berarti tidak ada dalam sejarah. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seorang penguasa yang tiada taraf muncul, Long Tianxing, sang Raja Naga. Itulah satu-satunya penguasa yang menyebut dirinya raja di Gurun Utara dalam sejarah 10.000 tahun. Ia menyatukan Gurun Utara dan mendirikan Kekaisaran Gurun Utara. Ia mendominasi Gurun Utara selama 3.000 tahun penuh. Sayangnya, saat Long Tianxing mendekati akhir hidupnya, tidak ada satupun prajurit dari keluarga Long yang mencapai alam kedaulatan manusia. Selama hidupnya, Kaisar Long adalah seorang tiran dan memiliki banyak musuh. Setelah Long Tianxing meninggal, keluarga Long dihancurkan oleh pasukan sekutu dari banyak keluarga. Kekaisaran Gurun Utara runtuh, dan Gurun Utara memasuki era prajurit kuat yang berjuang untuk supremasi yang berlanjut hingga hari ini. Mungkin Long Tianxing tahu bahwa ia telah membuat banyak orang kesal sehingga ia menemukan makam sebelum kematiannya. Ia berinvestasi besar dalam membangun makam ini. Ia membunuh semua orang yang mengerjakannya sebelum ia meninggal. Makam Raja Naga selama ini merupakan misteri. Banyak keluarga yang ingin melihatnya selama ribuan tahun. Long Tianxing memiliki sifat yang kejam. Ia membunuh banyak keluarga dan menjarah banyak harta. Namun, ketika pasukan sekutu memusnahkan keluarga Long, mereka menyadari banyak harta berharga telah hilang. Tak perlu dikatakan, mereka semua berada di makam Raja Naga. 2 bulan yang lalu, makam Raja Naga akhirnya muncul, di tempat yang tak diduga siapapun, tebing api penyucian. Tebing api penyucian terletak di sebelah utara danau Pulau Seribu. Tebing itu adalah tempat Raja Naga mengeksekusi para tahanan yang dihukum mati. Banyak narapidana hukuman mati diseret ke sini, dibunuh, dan dilemparkan ke danau untuk dimakan oleh binatang Suan. Itulah sebabnya tempat itu disebut tebing api penyucian. Terlalu banyak orang terbunuh di sini. Mayat-mayat dibuang ke air sepanjang tahun. Banyak binatang Suan berkumpul di sekitar danau di bawah tebing. Batu-batu di sini ternoda merah oleh darah, dan bau darah yang kuat dapat tercium dari kejauhan. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, hampir tidak ada orang yang mendekati tempat itu. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Naga telah membangun makamnya sendiri di tebing api penyucian. Itulah sebabnya makam Raja Naga tidak ditemukan dalam waktu yang lama. 2 bulan lalu, keluarga tingkat ketiga dari Danau Seribu Pulau mengejar musuh dan mereka sampai di tebing api penyucian.
Musuh itu tiba-tiba mencapai alam kolam jiwa pada saat kritis antara hidup dan mati. Perkelahian besar terjadi di bawah tebing api penyucian. Pada akhirnya, saat dia melepaskan energi suannya keluar, dia secara tidak sengaja menabrak dinding tebing api penyucian. Begitulah cara pintu masuk ke makam Raja Naga secara tidak sengaja terungkap. Keluarga itu segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mereka menemukan formasi penghambatan yang kuat di pintu masuk, dan banyak prajurit kuat tidak bisa masuk. Sebaliknya, seorang tuan muda keluarga itu pergi ke sana dan masuk dengan mudah. Tuan muda itu berkeliling ke dalam dan membawa keluar 3 harta karun, 1 kereta perang emas ungu, vas berisi esensi darah asal di dalamnya, dan sebuah artefak suan tingkat surga. Pertarungan itu menarik perhatian pasukan di dekatnya. Berita tentang makam Raja Naga segera menyebar. Keluarga Bai mengirim seseorang untuk memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah makam Raja Naga yang legendaris. Meski begitu, kabar itu tak pelak lagi sampai ke telinga keluarga-keluarga di luar danau Pulau Seribu. Kebetulan saja makam Raja Naga berada di tebing api penyucian, di tepi danau. Jadi masalahnya merepotkan. Keluarga Bai tidak dapat menyatakan bahwa tepi danau berada dalam lingkup pengaruh mereka dan kerajaan bela diri langit juga tidak dapat mengatakan bahwa itu bukan di danau Pulau Seribu. Banyak keluarga yang menempatkan pasukan di sana. Setelah mereka berdebat, tidak ada yang menang. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa 1 bulan kemudian, semua pasukan dapat mengirim prajurit. Siapa yang dapat memperoleh harta karun di dalamnya, semuanya bergantung pada kemampuan mereka. Semua keluarga mencoba menyelidikinya. Mereka menemukan sesuatu. Formasi penghambatan itu terlalu kuat. Mungkin Raja Naga yang mengaturnya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah anak muda yang berusia di bawah 20 tahun. Jika seseorang mencoba memaksa masuk, makam Raja Naga akan meledak dan berubah menjadi abu. Keluarga menduga bahwa ini adalah tindakan yang disengaja dari Raja Naga. Ia ingin mencari keturunan untuk mewarisi ajarannya. Nyonya Yan menjelaskan. Kata-kata terakhirnya membuat mata Luli berbinar. Apakah itu berarti siapapun yang masuk punya kesempatan? Raja Naga, penguasa gurun utara yang tak tertandingi 10.000 tahun yang lalu. Berapa banyak kekayaan yang dimilikinya? Berapa banyak harta karun? Seseorang masuk secara acak dan dengan mudah mendapatkan kereta perang emas ungu, setetes darah esensial asli, dan artefak suan kelas surga. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan Raja Naga, berapa banyak harta yang akan dia dapatkan? Berapa banyak kekayaan? Berapa banyak keterampilan suan yang kuat? Luli kini hanya memiliki Rolling Thunder Swan Skill. Ia berharap bisa mempelajari lebih banyak, tetapi banyak suan skill tingkat tinggi tidak bisa dibeli. Yang itu digunakan sebagai harta keluarga oleh banyak keluarga. Bagaimana mereka bisa menjualnya? Semua keterampilan suan yang bisa dibeli adalah yang tingkatannya rendah. Luli telah berfokus untuk menerobos ke alam baru, jadi dia tidak mau membuang waktu untuk ini. Kali ini, dia datang ke Pulau Penjara Surga. Dan hasil yang paling diinginkan Luli adalah menyelesaikan perselisihannya dengan keluarga Bai. Jika itu tidak dapat terjadi, dia harus membawa keluarga Liu dan memasuki dunia kecil untuk berkultivasi. Jika penguasa Danau Seribu Pulau bertekad melawan suatu kekuatan, maka kekuatan itu, tidak peduli kekuatan manapun, hanya bisa menunggu kehancurannya. Keluarga Bai tidak akan meninggalkan jejak apapun dan mereka akan menghancurkan kekuatan seperti itu secara diam-diam. 1 juta kristal suan yang dirampok dari Patriark 7, tentu saja, dilakukan oleh seseorang yang dikirim oleh Bai Siasuang. Begitu Luli memasuki rumah lelang, Bai Siasuang datang dan dengan paksa mengambil produknya dengan harga murah. Luli tidak dapat menemukan bukti adanya kecurangan. Jadi, Luli tidak merasa keberatan jika Nyonya Yan ingin berbicara dengannya. Ketiga syarat itu tidak berlebihan. Syarat kedua sudah terpenuhi. Dia bisa menjual Ganoderma Lucid Peri Api dan akar Netherworld secara eksklusif ke kamar dagang penjara surga. Syarat ketiga masih menunggu pertimbangan lebih lanjut.
Luli memikirkannya dan berkata, "Saya setuju dengan syarat pertama dan ketiga. Namun, saya ingin mengatakan, jika Nona Suang atau Tuan Muda dan Nona lainnya menempatkan saya dalam posisi yang sulit, saya akan segera pergi." "Tidak masalah." "Setuju." Tanpa berpikir panjang, Nyonya Yan mengangguk setuju. "Saya akan berbicara dengan orang-orang yang akan pergi. Saya tidak akan membiarkan mereka mencari masalah dengan Anda dengan sengaja. Tentu saja, mereka tidak akan memperlakukan Anda dengan baik. Anda harus menoleransi itu. Sebuah janji adalah sebuah janji." Luli mengulurkan tangannya, ingin menutup kesepakatan dengan Nyonya Yan dengan memberinya tos. Nyonya Yan memutar matanya ke arah Luli, berpikir pemuda itu semakin berani. Sekarang dia ingin menunjukkan perasaannya secara terbuka. Nyonya Yan menepuk tangan Luli dengan tangannya yang sehalus batu giok. Luli merasa seperti telah menyentuh batu giok. Perasaan itu indah, membuat jantungnya berdebar kencang. Luli bangkit dan berjalan keluar. Ia berbalik setelah turun dari paviliun luar dan berkata, "Nyonya Yan, sekarang sudah malam. Beristirahatlah. Selamat tinggal." Nyonya Yan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kepala pelayan Bai berjalan mendekat tanpa suara. Dia membawa Luli ke formasi teleportasi dan mengatur seseorang untuk mengawalnya kembali ke kota penjara surga. Kepala pelayan Bai tidak mengantar Luli secara langsung. Setelah Luli diteleportasi ke kaki gunung, kepala pelayan Bai kembali ke paviliun luar. Ia bertanya dengan bingung, "Nyonya, mengapa Anda tiba-tiba memperlakukannya dengan begitu baik? Apakah ia benar-benar putra Luren Huang?" "Saya tidak yakin apakah dia benar-benar putra Luren Huang." Nyonya Yan tersenyum tipis. Ia menyesap anggur dari cawan dan berkata, "Tetapi dia adalah seekor naga yang tertidur di dalam jurang yang dalam. Suatu hari, dia mungkin akan terbang ke langit. Jadi, aku telah berubah pikiran dan ingin berteman dengannya." "Lalu mengapa kau ingin mengirimnya ke makam Raja Naga? Kau tahu seperti apa Nona Suang?" Kepala pelayan Bai menghela napas pelan dan berkata, "Mungkin pemuda itu tidak bisa kembali jika dia pergi ke makam Raja Naga bersama Nona Suang. Kita bisa tahu apakah dia naga sungguhan atau hanya ular dari kunjungannya ke makam Raja Naga." Nyonya Yan menoleh ke utara dan berkata, "Akan ada banyak talenta yang berkumpul di sini dari seluruh gurun utara kali ini. Semua keluarga besar akan mengirimkan murid-murid jenius tingkat atas mereka. Jika Luli bisa mendapatkan beberapa harta karun dengan kerumunan di sekitarnya, maka dia adalah naga sejati. Naga sejati ditakdirkan untuk bangkit dengan cepat. Dia layak untuk menjadi sahabat kita. Jika tidak, maka dia bisa menemani Raja Naga." "Saya mengerti, Nyonya." Kepala pelayan Bai menganggukkan kepalanya. Penampilan Luli di rumah lelang malam ini telah membuat Nyonya Yan memandangnya dengan mata baru. Namun, Nyonya Yan masih ingin menguji Luli. Makam Raja Naga adalah tempat terbaik untuk ujian itu. Jika Luli dapat lulus ujian, dia bisa mendapatkan persahabatan Nyonya Yan. Jika tidak, dia akan mati. Long, berarti naga itulah sebabnya ia disebut Raja Naga. Bab 165, Varian Keberuntungan. Ketika Luli kembali ke kedai di kota penjara surga, si Bungkuk Tian dan Patriak Lu telah kembali beberapa lama. Luli tidak banyak menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa dia pergi ke Gunung Kaisar Bai dan masalah dengan keluarga Bai telah terselesaikan. Melihat Luli tidak berminat untuk berbicara, Patriak Lu tidak banyak bertanya. Sambil melihat Luli kembali ke kamarnya, Patriak Lu merasa Luli menjadi terlalu rumit untuk dipahami. Pemuda malang yang dulunya menarik peti mati untuk keluarga Liu kini telah menjadi pelindung keluarga itu. Ia penuh dengan aura misterius. Ia berani menantang seorang nona muda dari keluarga Bai di rumah lelang, dan sekarang, ia bahkan dapat memasuki Gunung Kaisar Bai dan menyelesaikan perselisihan dengan keluarga Bai dengan mudah. Keberuntungan adalah sesuatu yang berbeda dan waktu telah berubah. Prajurit tamu keluarga Liu telah berubah menjadi pelindung dan tuan. Patriak Lu tidak merasa tidak senang dengan kenyataan ini. Sebaliknya, ia bercita-cita agar Luli dapat tumbuh dengan cepat,
semakin cepat semakin baik. Pemuda itu telah menjadi harapan bagi kebangkitan keluarga Liu. Patriark Lu yakin akan hal ini. Luli tidak berkultivasi setelah kembali ke kamarnya. Ia duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Ia ingin mencari tahu beberapa hal. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari semakin ia mencoba, semakin ia menjadi bingung. Kepalanya melayang di awan. Luli duduk di sana selama 1 jam penuh, lalu pergi dan mencuci mukanya. Dia telah memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Seperti yang dia yakini, selama dia masih hidup, hal-hal lainnya tidak penting. Dia sudah benar-benar melupakan masalah ras Cian Phoenix dan ras Mammoth. Dia tidak peduli meskipun kedua ras itu punya rencana besar. Dia juga tidak ingin memusingkan pikiran Nyonya Yan. Yang perlu dia lakukan adalah membuat dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa. Luli mengeluarkan vas giok transparan itu. Ia menuangkan energi suannya dan membuatnya berputar mengelilingi vas giok itu. Tetesan esensi darah asal mulai berenang di sana sekaligus. Gelombang ki dan energi yang kuat memenuhi ruangan. Di dalam tubuh Luli, darahnya langsung mengalir deras dan bergulung-gulung seperti gelombang saat cahaya perak keluar dari matanya. Naga perak di punggungnya juga bersinar dalam cahaya perak. Tubuhnya gemetar, begitu pula jiwanya. Darah. Luli bergumam. Ia menahan keinginan untuk mengonsumsi darah itu sekarang dan menarik kembali energi suannya. Darah di dalam vas giok itu segera berhenti mengalir. Tubuh Luli kembali ke keadaan normal. Luli menatap vas giok itu sejenak sementara pikirannya dipenuhi oleh banyak pikiran. Darah itu akan bermanfaat baginya. Luli tidak meragukan hal itu. Meski begitu, dia tidak berani mengonsumsinya secara impulsif. Bagaimana jika darah itu beracun? Bagaimana jika darah itu begitu kuat sehingga tubuhnya akan meledak? Apa yang akan terjadi jika darah itu memiliki sifat api? Apakah dia akan terbakar hidup-hidup? Nanti aku akan mencari beberapa bahan dan metode kultivasi Origin Blood Essence dan mencobanya lagi. Luli mengembalikan esensi darah asal ke dalam cincin interspasial, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Karena dia telah berjanji kepada Nyonya Yan bahwa dia akan pergi ke makam Raja Naga dalam sebulan, maka dia harus memenuhi janjinya. Dia sendiri sangat ingin pergi ke tanah yang diberkati seperti itu dan mendapatkan warisan Raja Naga. Paling tidak, dia menginginkan beberapa harta karun. Perburuan harta karun kali ini di makam Raja Naga akan menjadi ajang pertemuan banyak orang jenius dan orang aneh dari semua keluarga besar di Gurun Utara. Berapa banyak prajurit kuat yang akan ada? Luli tidak tahu. Yang bisa ia katakan hanyalah bahwa perburuan ini akan berbahaya. Makam Raja Naga bisa berubah menjadi makamnya sendiri jika ia tidak cukup berhati-hati. Mengingat semua orang jenius dan orang aneh dari semua keluarga akan datang ke sini, itu berarti keluarga Yu juga akan ikut serta. Tuan Yu membenci Luli sampai ke ulu hati. Jika Tuan Yu diberitahu bahwa Luli akan datang, tak perlu dikatakan lagi, dia akan memerintahkan para jenius dan orang aneh dari keluarga Yu untuk mencari kesempatan dan menghabisi Luli. Bai Xiasuang berada di tahap tengah alam kolam jiwa, dari garis keturunan tingkat ke-7. Wanita muda dengan seruling giok yang ditemui Luli di Gunung Awan Dingin juga memiliki garis keturunan tingkat ke-7. Dia pasti juga berada di alam kolam jiwa. Dari semua orang jenius dan orang aneh yang pergi ke makam Raja Naga, kemungkinan besar ada banyak dari mereka di alam kolam jiwa. Siapapun dari mereka dapat membunuh Luli dengan mudah karena dia baru berada di tahap akhir alam laut roh. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, perjalanan itu akan menjadi pertanda buruk daripada baik baginya. Senjata. Pertama-tama, ia membutuhkan senjata yang praktis dan bagus. Mighty Heaven Halberd miliknya dihancurkan oleh Dami. Tanpa senjata yang praktis, kemampuan bertarungnya akan sangat berkurang. Hal kedua yang harus dimilikinya adalah keterampilan Suan. Ia harus berusaha keras untuk memperoleh 1 atau 2 keterampilan Suan yang kuat yang dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Nah, untuk ranah, dia bisa melupakannya saja.
Tanpa pelet Cian Phoenix, dia harus menghabiskan 10 tahun untuk berkultivasi ke puncak alam laut roh dari tahap akhir ranah. Bahkan sekarang setelah dia memiliki pelet, dia masih membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan. Jika dia berhasil mencapai puncak alam laut roh, itu masih bukan hal yang mudah untuk mencapai alam kolam jiwa. Dengan demikian, mencapai alam kolam jiwa tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tetesan Origin Blood Essence mungkin dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun, Luli tidak memiliki keberanian untuk mengonsumsinya secara acak tanpa menjelaskan khasiatnya. Itu adalah pedang bermata dua. Itu juga bisa menjadi kehancuran Luli. Luli menelan pelet Cian Phoenix dan mulai berkultivasi setelah dia menegakkan kepalanya. Dia tidak langsung kembali setelah fajar menyingsing. Sebaliknya, dia membawa si bungkuk Tian dan Patriark Lu ke kabinet artefak Xuan. Kabinet artefak Xuan, kuil, dan rumah lelang penghukuman surga semuanya adalah kekuatan yang datang dari luar. Mereka semua memiliki cabang di kepulauan tingkat keempat. Tentu saja, ada juga cabang di pulau penjara surga. Pria yang menerima Luli adalah kepala pelayan setengah baya dengan nama keluarga Yang. Luli dengan santai melihat-lihat artefak Xuan yang dipajang di aula utama dan meminta kepala pelayan Yang untuk membawanya ke ruang samping untuk membicarakan bisnis. Saya pernah membeli Mighty Heaven Halberd dari cabang Anda di Goddown City. Sayang sekali itu hancur. Apakah Anda punya yang serupa di sini? Luli langsung menjawab pertanyaan itu dan menyatakan kebutuhannya. Kepala pelayan yang meminta Luli untuk menunggu sebentar setelah mendengar itu. Kepala pelayan yang pergi mencari informasi. Kemudian dia kembali dan berkata, "Kami punya senjata berat di sini. Itu pedang berat. Tolong bawakan pedang itu ke sini." Dua pelayan datang membawa sebilah pedang besar yang berat. Pedang itu kira-kira sama panjangnya dengan Mighty Heaven Halberd. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan tatapan dingin yang terpancar darinya. Itu adalah senjata yang sangat kuat. Luli mengambilnya dan mendapati bahwa benda itu lebih ringan daripada Mighty Heaven Halberd. Namun, beratnya setidaknya 11.000 pon. Dia mencoba mengayunkannya beberapa kali tetapi tidak praktis. Senjata pilihan Luli pada awalnya adalah pedang, kemudian dia beralih ke tombak, dan sekarang jika dia ingin beralih ke pedang, dia akan membutuhkan waktu lama untuk membiasakan diri. Luli memikirkannya dan bertanya, "Kepala pelayan Yang, bisakah kau memberiku senjata buatan khusus seperti Mighty Heaven Halberd?" "Harganya tidak masalah. Dibuat khusus? Tentu. Tapi itu akan memakan waktu." Kepala pelayan yang memikirkannya dan berkata, "The Mighty Heaven Halberd adalah dari tingkat ketiga kelas bumi. Tuan muda, jika Anda ingin membuatnya khusus, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan." "Sebulan? Waktunya tepat." Luli tertarik dan bertanya, "Anda dapat menawarkan senjata yang dibuat khusus dengan peringkat lebih tinggi? Asalkan kamu punya kristal Xuan, kamu bisa membuat artefak Xuan kelas surga yang dibuat khusus." Kepala pelayan yang berkata dengan bangga, "Kita bahkan dapat membuat dan memurnikan artefak Xuan tingkat ke-9 dari kelas surga di kabinet artefak Xuan." Dari 100 prajurit terkuat di daftar Panglima Perang Gurun Utara, lebih dari 30 menggunakan artefak Xuan yang dibuat khusus oleh kabinet artefak Xuan. Bagus. Hal ini mengundang kekaguman. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga artefak Xuan kelas surga yang dibuat khusus? Kepala pelayan yang menjawab sambil tersenyum, untuk membuat artefak Xuan kelas surga dengan peringkat terendah, harganya paling sedikit 3 juta kristal Xuan, yang merupakan harga dasar. Jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya atau Anda membutuhkan peringkat yang lebih tinggi, harganya perlu dinegosiasikan ulang. Tidak mampu membelinya, Luli menyerah. Mereka hanya mendapat 600.000 kristal Xuan di rumah lelang. Buah ular surga kini masih ada di rumah lelang. Ia kemudian bertanya tentang harga artefak Xuan kelas bumi yang dibuat khusus. Pada akhirnya, Luli menghabiskan 200.000 untuk mendapatkan artefak Xuan kelas bumi tingkat ke-6 yang disesuaikan untuknya. Artefak itu mirip dengan Mighty Heaven Halberd tetapi beberapa ratus ribu pound lebih berat.
Tidak hanya kecepatannya yang meningkat pada senjata ini, tetapi juga kekuatannya. Meskipun yang ini hanya 3 tingkat lebih tinggi, tetapi ini adalah pesanan yang terburu-buru sehingga harganya jauh lebih tinggi. Luli harus membayar total 300.000 kristal Swan yang menurutnya tidak terlalu banyak. Ia membayar langsung ke lemari artefak Swan. Kekuatan. Luli teringat dengan pil pemurnian darah yang biasa diminumnya saat meninggalkan lemari artefak Swan. Ia bertanya-tanya apakah ia harus membeli beberapa pil yang dapat meningkatkan kekuatannya dan membuat kekuatan fisiknya lebih kuat. Jika demikian, apakah peningkatan kekuatan fisik secara terus-menerus akan memiliki efek samping pada tubuhnya? Luli menoleh ke arah Tian Si Bungkuk dan bertanya kepadanya. Saran Tian Si Bungkuk membuat Luli mengurungkan niatnya untuk terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Tubuh manusia adalah sesuatu yang ajaib. Lebih baik tidak merusak keseimbangan dengan sengaja jika bukan karena seorang pejuang dari ras tertentu, apalagi menggunakan peluru untuk meningkatkan kekuatan secara paksa. Ayo pergi ke kamar dagang penjara surga. Luli berbalik dan pergi ke tempat itu. Dia ingin menemui kepala pelayan Bai dan melihat apakah dia bisa membeli beberapa buku keterampilan Swan yang kuat. Sekarang Nyonya Yan telah memintanya untuk mempertaruhkan nyawanya. Bukankah dia harus memberinya sesuatu yang bagus? Bab 166, Saudara Kembar. Anda ingin membeli keterampilan Swan? Kepala pelayan Bai telah kembali ke kamar dagang penjara surga. Setelah berpikir ulang, dia bertanya, bagaimana kalau kamu meminta Nyonya Yan untuk itu? Tidak perlu. Luli melambaikan tangannya dan berkata, berikan padaku semua keterampilan Swan bagus yang kau miliki. Sebutkan saja harganya. Apakah kau memiliki keterampilan Swan kelas surga? Bagaimana itu mungkin? Kepala pelayan Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kau bisa pergi kemana saja dan kau tetap tidak bisa menemukan jurus Swan kelas surga yang dijual. Itu adalah pusaka keluarga. Hanya murid inti keluarga yang bisa mempelajarinya. Luli kecewa. Ia menjabat tangannya dan berkata, kalau begitu, berikan aku beberapa keterampilan Swan kelas bumi yang bagus. Kepala pelayan Bai memerintahkan seorang pembantu untuk mengambil beberapa buku, dan setelah beberapa saat, dia kembali dengan 5 buku keterampilan Swan. Luli menelusurinya dan menemukan 2 di antaranya adalah kategori menyerang, 1 dalam kategori bertahan, dan 2 dalam kategori kecepatan dan seni tubuh. Itu adalah koleksi yang cukup lengkap. Namun, setelah Luli membaca 2 keterampilan Swan dalam kategori penyerangan, dia menjadi semakin kecewa. Keterampilan Swan sama sekali tidak cocok untuknya, kecuali dia melepaskan senjata tombak buatan khusus. Keterampilan Swan dalam kategori pertahanan tidak banyak berguna. Akan lebih baik jika mengenakan baju besi yang bagus. Luli melihat 2 keterampilan Swan dalam kategori kecepatan. Salah satunya adalah seni tubuh. Luli menyadari bahwa itu cukup rumit setelah dia membacanya. Yang lainnya digunakan untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Ketika keterampilan Swan dikuasai sepenuhnya, kecepatan seorang prajurit dapat berlipat ganda. Tidak ada yang lebih baik? Luli bertanya kepada kepala pelayan Bai yang menjawab dengan senyum paksa, tidak ada keluarga yang akan menjual keterampilan Swan yang bagus. Kecuali jika Anda pergi ke rumah lelang dan mereka kebetulan memiliki keterampilan Swan tingkat tinggi yang sedang dijual. Namun, biasanya harganya sangat tinggi. Baiklah, aku mau yang ini. Berapa harganya? Luli memilih Swan Skill untuk meningkatkan kecepatan. Dia tidak memilih seni tubuh. Gaya bertarungnya adalah yang berani dan perkasa. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan seni tubuh yang fleksibel. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kepala pelayan Bai berkata sambil tersenyum, ini salinan tulisan tangan. Beri kami 10.000 saja sudah cukup. Oke. Luli tahu bahwa percakapannya dengan Nyonya Yan tadi malam telah menyebabkan perubahan sikap kepala pelayan Bai kepadanya. Luli memikirkannya dan berkata, saya juga ingin membeli 10 kurcaci hijau. Bisakah Anda mengirimkannya kepada saya? Mengenai kristal Swan, Anda dapat menguranginya dari yang akan kami dapatkan saat kami mengirimkan Ganoderma cahaya peri api dan akar Netherworld berikutnya.
Kami akan mengirimkannya kepada Anda dalam waktu 1 bulan. Tidak masalah. Kepala pelayan Bai mengangguk senang. Hal ini membuat Patriark Lu kesal. Sebelumnya, ketika Liu Yi dan Patriark 7 datang ke sini, mereka tidak diperlakukan dengan baik. Luli kembali ke Pulau Naga Darah bersama si Bungkuk Tian dan Patriark Lu. Patriark Lu memberitahu Patriark 7 dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di Pulau Penjara Surga. Patriark 7 dan yang lainnya terkejut dan merasa sulit untuk mempercayainya. Luli menjadi semakin misterius. Tentu saja, Patriark 7 dan yang lainnya tidak mengatakan apapun kepada Luli. Luli bukan lagi pembawa peti mati di masa lalu. Bahkan Ming Yu berlutut kepadanya. Satu perjalanan ke Gunung Kaisar Bai oleh Luli dan beberapa percakapan santai dapat mengubah sikap keluarga Bai. Luli tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya berkata bahwa mereka dapat menanam Ganoderma peri api dan akar Netherworld mulai sekarang dan menjual semuanya ke kamar dagang penjara surga. Ke-10 kurcaci hijau akan dikirim setelah beberapa waktu. Keluarga Liu sekarang dapat berkembang dengan damai. Luli juga mengatakan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan pergi keluar untuk beberapa waktu. Dia memperoleh 400.000 kristal Suan dari penjualan Ganoderma peri api dan akar Netherworld dan menghabiskan 300.000 untuk memesan artefak Suan. Luli menyerahkan sisa kristal Suan kepada Patriark 7 untuk memperluas kolam darah dan membeli binatang Suan. Darah yang cukup harus disimpan sebelum Luli pergi. Luli juga meminta Liu Yi untuk menyiapkan beberapa perlengkapan harian untuk dibawanya ke makam Raja Naga. Ketika dia meninggalkan benteng darah jahat, Liu Yi menatap punggung maskulinnya dan mendapati dia semakin asing baginya. Liu Yi menghela napas. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi wanita Luli. Dia tidak memanfaatkan kesempatan itu sebelumnya. Luli saat ini bukanlah pria yang bisa dia dapatkan. Jika saja aku bisa membiarkan diriku pergi malam itu. Liu Yi memejamkan matanya. Dia tampak kesepian. Ketika Luli sedang terpuruk, dia pikir Luli tidak pantas untuknya. Pada saat ini, sulit bagi Luli untuk menyukainya. Segala sesuatu dengan keluarga Bai telah beres, dan keluarga Liu memulai pembangunan dengan damai. Si Bungkuk Tian telah berhasil menembus alam roda takdir dan 10 kurcaci hijau telah dikirim. Keluarga Liu sibuk dan berkonsentrasi pada pemeliharaan buah ulat darah, Ganoderma peri api yang jernih, dan akar Netherworld. Keuntungan yang diperoleh dari menanam ketiga jenis rumput mistis ini sangat mengesankan. Selama keluarga Liu memiliki waktu beberapa tahun, sejumlah besar kristal Suan dapat diperoleh. Banyak prajurit dapat dilatih menggunakan kristal Suan ini, yang dapat membuat keluarga Liu lebih kuat dan akhirnya mendapatkan pijakan yang kokoh di Danau Pulau Seribu. Luli melanjutkan kultivasinya. Selain merasakan keterampilan Suan tingkat bumi, langkah spektral, yang dibelinya kembali, ia telah menghabiskan sisa waktunya untuk mencoba mencapai alam berikutnya. Ia meminta Patriark 7 untuk mencarikannya beberapa materi tentang esensi darah asal, tetapi tidak ada yang sangat berguna. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi esensi darah asal jika bahkan rumah lelang penghukuman surga tidak bisa melakukannya? Proses mengonsumsi esensi darah asal tidaklah rumit, tetapi Luli tidak berani mengonsumsinya dengan gegabah. Dia telah menghabiskan 20 juta kristal Suan untuk setetes esensi darah asal yang menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia tidak dapat memutuskan apakah dia harus meminumnya atau tidak. Karena itu, dia harus mengesampingkannya untuk saat ini. Kultivasi langkah spektral berlangsung cepat, dan Luli telah mencapai keberhasilan yang lumayan. Namun, kultivasi alamnya berkembang perlahan. Ia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk mencapai puncak alam laut roh. Keluarga Liu sedang dalam puncak kejayaan. Banyak binatang Suan dibeli kembali dan darahnya dikuras. Sebuah kolam darah baru dibangun yang dapat bertahan selama 3 bulan. Waktu 1 bulan berlalu dengan sangat cepat. Keluarga Liu memanen 2 kelompok buah ulat darah dan 1 kelompok Ganoderma peri api dan akar Netherworld.
Semuanya dikirim ke kamar dagang penjara surga. Harga buah ulat darah dikembalikan ke harga awal 25 kristal suan per buah, dan keluarga Liu bergembira. Luli keluar dari kultivasinya yang tertutup. Dia mengobati darah di kolam besar dengan liontin gigi binatangnya. Membawa Little White bersamanya, dia pergi ke benteng darah jahat. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Si Bungkuk Tian diperintahkan untuk menjaga Pulau Darah Jahat, dan sisanya diserahkan kepada Patriark 7. Di tengah tatapan getir Liu Yi, Luli menaiki kapal menuju Pulau Dewa bersama si putih kecil. Dia secara tak terduga bertemu dengan Su Fangfei di luar kota yang kebetulan hendak membawa formasi teleportasi ke kota penjara surga bersama 2 pengawal. Su Fangfei dengan baik hati mengundangnya untuk pergi bersamanya dan tidak meminta bayaran kepada Luli untuk teleportasi ini. Setelah mereka tiba di kota penjara surga, Su Fangfei berkata dengan sedikit puas, "Pemilik Pulau Lu, saya pikir Anda di sini untuk urusan bisnis. Saya tidak akan menemani Anda. Saya memiliki beberapa urusan dengan Nona Suang." Luli ingin langsung pergi ke kamar dagang penjara surga. Dia agak terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tersadar setelah mengamati sebentar. Su Fangfei berusia kurang dari 20 tahun. Jadi, sepertinya dia datang ke sini untuk menemani Bai Xia Suang pergi ke makam Raja Naga. Luli tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia pergi ke lemari artefak Suan untuk mengambil senjatanya. Senjata itu sudah siap, sesuai dengan permintaan Luli. Waktunya terbatas, jadi Luli hanya mengujinya secara acak. Dia sangat senang dengan hasilnya. Setelah meninggalkan lemari artefak Suan, Luli pergi mencari kepala pelayan Bai di kamar dagang penjara surga. Kepala pelayan Bai membawa Luli ke Gunung Kaisar Bai secara langsung. Di tanah terbuka di kaki Gunung Kaisar Bai, Su Fangfei dan sekelompok tuan muda dan nona berdiri di sana dengan tenang. Mereka menunggu Bai Xia Suang untuk memimpin mereka pergi. Ketika mereka melihat Luli datang dengan kepala pelayan Bai di atas kereta, mereka terkejut. Setelah Luli menaiki Gunung Kaisar Bai dalam formasi teleportasi bersama kepala pelayan, ekspresi terkejut di wajah Su Fangfei berubah menjadi terkejut. Tidak semua orang bisa sampai ke Gunung Kaisar Bai. Misalnya, meskipun kali ini mereka menemani Nyonya Suang, mereka masih harus menunggu di bawah gunung. Luli ditunjukkan ke pavilion luar tempat ia berbincang dengan Nyonya Yan tempo hari. Sebelum ia mendekat, ia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari apa yang dilihatnya. Nyonya Yan duduk di sana dengan malas, cantik seperti bunga. Ada 2 wanita di sebelahnya yang berpenampilan sama dan mengenakan gaun yang sama. Penampilan kedua wanita itu tidak kalah cantik dari Nyonya Yan, tetapi mereka memiliki temperamen yang sangat berbeda. Salah satu dari mereka sedingin es, dan yang lainnya lembut seperti batu giok. Saudari kembar dan Nyonya Yan hampir benar-benar membuat Luli